Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Sabnanggraini dari Prodi BKI 32 dengan NIM 234201407. Jadi di sini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan materi tentang pengantar psikologi perkembangan. Yang pertama yaitu apa itu perkembangan. Jadi kita tuh semestinya harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan perkembangan. Nah, perkembangan itu mengacu pada kesinambungan dan perubahan sistematis pada individu sepanjang kehidupan. Jadi perkembangan itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi setiap fase kehidupan kita. Nah, sedangkan psikologi perkembangan itu sendiri adalah suatu cabang psikologi yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kontinuitas dan perubahan yang ditampilkan individu dari waktu ke waktu. Jadi, psikologi perkembangannya adalah suatu cabang psikologi yang ditujukan untuk mengidentifikasi fase kehidupan kita. Karena terkadang kita tuh belum tahu atau tidak mengerti apa yang kita alami dalam fase ini. Contohnya, kita bingung kenapa emosional, kenapa kok sekarang lebih emosional, kenapa adanya perubahan fisik, kenapa mental kita berubah dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya cabang ini itu tuh untuk mengidentifikasi fase yang kita tidak tahu tersebut. Yang kedua, yaitu apa yang menyebabkan kita berkembang. Nah, yang menyebabkan kita berkembang ini ada dua. Yang pertama yaitu pematangan, dan yang kedua yaitu pembelajaran. Nah, pematangan itu sendiri apa sih? Yaitu perkembangan biologis, seperti peningkatan kemampuan kita untuk berkonsentrasi, memecahkan masalah, dan memahami pikiran atau perasaan orang lain. Jadi, pematangan itu adalah perkembangan biologis yang terjadi dalam diri kita sendiri. Contohnya, ketika kita masih kecil, masih TK ataupun SD, kita tuh masih mengikuti saran orang tua, harus sekolah di sini dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika kita sudah memiliki usia yang matang, kita tuh sudah tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita minati. Misalnya ketika kita sudah SMA ataupun kuliah, kita tuh sudah tahu mau ambil jurusan apa ataupun mau kuliah di mana dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan perkembangan dari kematangan usia. Yang kedua yaitu pembelajaran. Nah, pembelajaran itu sendiri adalah perubahan yang relatif permanen yang dihasilkan dari pengalaman atau praktik seseorang. Kemampuan dan kebiasaan akan membentuk diri dari pendewasaan. Nah, pembelajaran itu sangat penting dalam kehidupan kita karena itu akan menjadikan pengalaman yang sangat berharga buat kita. Contohnya, ketika kita tidak bisa berbicara dengan banyak orang, tidak bisa public speaking, grogi dan lain sebagainya, kita tuh mau belajar gimana caranya bisa public speaking, bisa berbicara di depan banyak orang, mengatasi grogi saat di panggung. Nah, itu adalah pengalaman yang sangat berharga buat kita karena ketika kita belajar itu adalah pengalaman yang bisa kita praktikkan di kehidupan sehari-hari, dimana ketika kita sudah mempraktikkan itu membentuk diri menjadi pendewasaan yang awalnya kita tidak bisa dan kita menjadi bisa dengan belajar tersebut. Yang keempat yaitu tujuan. Nah, tujuan utama dari ilmu perkembangan itu sendiri yaitu untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan mengoptimalkan perkembangan ataupun pembangunan dalam setiap fase kehidupan kita dengan cara mengamati perilaku orang-orang dari berbagai usia, berupaya menentukan bagaimana orang berubah seiring berjalannya waktu. Jadi memang tujuannya itu untuk mendeskripsikan, menjelaskan, untuk mengoptimalkan perkembangan yang kita hadapi. Yang sudah saya sampaikan, terkadang kita tidak tahu apa yang kita alami. Jadi dengan adanya cabang psikologi ini, kita tahu
dengan adanya cabang psikologi ini, itu dapat mendeskripsikan fase yang kita tidak tahu tersebut. Yang kelima yaitu psikologi perkembangan mengkategorikan perkembangan dalam dua cara, yaitu dengan perkembangan normatif dan perkembangan ideografis. Nah, perkembangan normatif ini adalah tahap perkembangan yang mengikuti pola-pola umum yang berlaku dalam masyarakat. Nah, pola-polanya ini bisa berupa aturan, adat istiadat, dan sosial budaya. Contohnya, ketika kita sudah berusia 6 tahun, kita tuh harus masuk sekolah dasar karena adanya aturan-aturan yang sudah kita lakukan. Dan yang kedua yaitu perkembangan ideografis, yaitu perkembangan yang menggambarkan variasi individu di luar rentang perkembangan normatif. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang bisa saya simpulkan yaitu perkembangan psikologi ini membahas tentang perubahan dalam perilaku ataupun sikap seseorang. Nah, yang menyebabkan kita berkembang itu ada dua. Yang pertama pematangan dan yang kedua itu pembelajaran. Nah, tujuan dari adanya cabang ini itu untuk mendeskripsikan serta menjelaskan setiap fase yang kita alami. Adapun cara untuk mengkategorikan perkembangan itu sendiri yaitu dengan cara perkembangan normatif dan perkembangan ideografis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.